Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter 670. Sebelumnya, Mimin diperlihatkan bahwasanya di sini ceritanya adalah Lusu saat itu tengah mencari pedang Cengjinnya. Ia berpikir bahwasanya Zhong Yutang kemudian mencari pedangnya dan kemudian mengamankannya. Setelah dia berpikir, setelah lama di Luniverse, dia pun mengetahui bahwasanya pedang Cengjinnya telah hilang pada saat dia berangkat. Pada saat itu pula, kemudian di sini Lusu pun mencari Zhong Yutang dan ingin menanyakan keberadaan dari pedangnya tersebut. Tak lama setelah beberapa saat kemudian, di sini Lusu pun bersama dengan Xiaoyu dan juga Little Fury kemudian mendatangi Zhong Yutang di kantornya. Tak lama setelah dia masuk ke dalam kantor dari Zhong Yutang, di sini nampak Lusu pun kemudian bertanya kepada Zhong Yutang perihal pedang Jianyingnya yang telah hilang pada saat dia berangkat ke Luniverse. Lusu pun berkata kepada Zhong Yutang, "Hei Zhong Yutang, apakah Anda menemukan Cheng Yin setelah saya pergi ke Luzhou?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Saat ini sebenarnya Lusu pun memikirkan sesuatu kepada Zhong Yutang. Kali ini Zhong Yutang kelihatannya lebih muda dari yang biasanya, tapi rambutnya kelihatannya seperti berubah menjadi sedikit abu-abu. Tak lama setelah menanyakan hal tersebut, di sini nampaknya kemudian Zhong Yutang mengatakan sesuatu kepada Lusu. Bahwasanya di sini dia sebenarnya tidak mengetahui bahwasanya dia telah meninggalkan pedang Cengjinnya. Tak lama setelah beberapa saat kemudian, Zhong Yutang kemudian berkata kepada Lusu, "Hei, kamu di sini," ucap Zhong Yutang itu kepada Lusu. Lantas dia pun berkata, "Tidak, kami hanya ingin menemukan pedangmu, tapi kami tidak bisa menemukannya." Ucap dari Zhong Yutang itu mengatakannya kepada Lusu. Nampaknya di sini semua orang pun tidak tahu atas keberadaan dari pedang Zhong Yutang tersebut atau pedang milik Lusu tersebut, yakni pedang Cheng Yin. Zhong Yutang kemudian mengatakan bahwasanya pedang transparan tersebut tidak mampu untuk dicari oleh Zhong Yutang karena keberadaannya yang transparan. Di sini yang bisa menemukannya hanyalah Lusu. Karena dengan darah Lusu, di sini Lusu bisa merasakan pedang tersebut berada di mana. Setelah beberapa saat memikirkan sesuatu, di sini nampaknya Lusu pun berpikir bahwasanya mungkin semua orang tidak akan bisa mendapatkan pedang tersebut karena pedang tersebut terlihat transparan. Setelah itu, di sini Lusu pun bergegas ingin pergi meninggalkan Zhong Yutang dan ingin pergi ke tempat lain dan mencari pedang Cengjinnya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun segera pergi untuk meninggalkan Zhong Yutang. Ia pun lantas berbalik dan berkata kepada Zhong Yutang, "Ya, sepertinya aku hanya bisa menemukannya sendiri." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Di sini nampaknya Zhong Yutang pun sedikit panik. Lantas di sini Lusu pun berbalik bersama dengan Xiaoyu dan juga tupainya yakni Little Fury. Lantas ia pun berkata dalam hatinya. Lusu pun berkata ini adalah suatu keharusan untuk pergi ke Gunung Changbei. Ucap Lusu dalam hatinya, dia pun ingin pergi ke Gunung Changbei dan ingin mencari sendiri pedang Cengjinnya yang selama ini telah hilang. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun kemudian berbalik dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Nampaknya di sini Zhong Yutang pun mengatakan dan menceritakan sesuatu kepada Lusu bahwasanya ini adalah sesuatu yang gawat. Tak lama setelah itu, Lusu pun mendengar bahwasanya Zhong Yutang telah berkata, "Hei, tunggu, jangan pergi." Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Lantas di sini Zhong Yutang pun berkata lagi, "Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan kepadamu secara spesifik. Bagaimanapun, Anda adalah Raja Surgawi ke-9 dan ini adalah sesuatu yang harus Anda pahami." Ucap Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Sontak di sini, Lusu pun mendengarkan perkataan dari Zhong Yutang dan di sini ia menyadari bahwasanya dia adalah Raja Surgawi ke-9, maka dari itu juga dia harus memikirkan apa yang dikatakan oleh Zhong Yutang. Tak lama setelah beberapa saat kemudian, di sini kemudian Zhong Yutang pun memberikan informasi terkait sesuatu yang terjadi di Amerika Utara dan juga India. Pada awalnya, kami semua berpikir bahwa praktisi Luzhou yang datang dari Amerika Utara masuk secara tidak sengaja. Tetapi kemudian kami menyimpulkan bahwa keadaan tidak sesederhana yang dibayangkan. Ucap Zhong Yutang mengatakan itu. Di sini nampaknya ada sesuatu yang gawat, maka dari itu Lusu pun memikirkan hal tersebut secara serius. Tak lama setelah itu, Zhong Yutang pun berkata kembali kepada Lusu. Bahkan lebih pasti sampai personil intelijen kami dari Tianzhu menemukan tanda budak di Tianzhu. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Sontak di sini Lusu pun kaget. Bagaimana mungkin di sini
Tentara intelijen atau orang-orang intelijen dari jaringan surgawi mengetahui bahwasanya ada tanda budak di masing-masing orang yang berada di bumi. Padahal dulu yang ada tanda budaknya hanya di Luso saja, kenapa sekarang ada di bumi juga? Setelah mendengarkan dari perkataan Zhong Yutang, ternyata ini adalah informasi yang cukup serius. Maka dari itu, kemudian Zhong Yutang pun ingin mengajak Luso untuk mencari sesuatu yang ingin dipecahkan bersama. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Luso pun ingin mencari tahu secara mendetail tentang apa yang dikatakan oleh Zhong Yutang. Tak lama setelah itu, Luso pun berbalik dan melihat Zhong Yutang secara tiba-tiba. Lantas ia pun berkata kepada Zhong Yutang, "Hei Tianzu, apakah tidak ada saluran luar angkasa untuk saat ini?" Ucap Luso mengatakan itu. Ia pun mengatakan kepada Zhong Yutang, apakah mungkin ada saluran luar angkasa yang kemudian dibuka kali ini? Ucap Luso mengatakan itu. Nampaknya di sini semua orang mengetahui bahwasanya saluran lorong luar angkasa itu tengah ditutup. Bahkan di Gunung Longmeng juga tertutup. Tapi beberapa di antaranya telah dibuka di Amerika Utara. Setelah beberapa saat mendengarkan perkataan dari Luso, nampaknya di sini kemudian Zhong Yutang pun mengatakan balik kepada Luso bahwa sesuatu ini telah terjadi. Betul, harusnya memang sengaja berkunjung ke sana. Ucap dari Zhong Yutang itu mengatakannya kepada Luso. Nampaknya di sini kemungkinan ada orang lain yang kemudian menyusup ke saluran luar angkasa melalui Amerika Utara, bahkan melalui India. Setelah di sini, Zhong Yutang pun menceritakan sesuatu bahwasanya mungkin mereka telah berpindah dari Amerika Utara dan menuju India. Pada saat itu pula mereka pun kemudian menyebar luaskan tanda atau tanda budak kepada semua orang yang ada di India. Maka dari itu, di sini Zhong Yutang kemudian menjelaskan kepada Luso bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat genting dan harus dipecahkan. Setelah beberapa saat mendengarkan perkataan dari cerita Zhong Yutang, nampaknya di sini mungkin Amerika Utara dan juga India mengalami sesuatu yang sangat gawat. Yakni ada tanda budak di sana dan tirani pun juga ada di sana. Bahkan tanda budak itu mampu untuk menyegel semuanya dan mengendalikan orang-orang yang ada di sana. Bahkan di sini mereka pun kelihatannya cukup jahat. Maka dari itu, di sini Zhong Yutang pun sedikit panik dengan apa yang terjadi di Amerika Utara dan juga India. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari Zhong Yutang tersebut, nampaknya di sini Luso pun ingin memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat kemudian, Zhong Yutang pun bertanya kembali, "Kami punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan dari Luso diam-diam membuat pengaturannya sendiri." Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya di sini Luso kemudian berpikir bahwasanya dulu ketika tentara Bulu Hitam datang bersama dengan Duang Muguansi, nampaknya itu adalah pengalian saja dan semua orang pun diutus untuk pergi ke arah yang lain dan memberikan tanda budak kepada mereka semua. Tak lama setelah itu, Xin diperlihatkan bahwasanya di sini Luso pun telah merenung dan berkata dalam hatinya, dengan cara ini, apakah Duan Muguansi hanya menjadi penutup dari awal? Ucap dari Luso mengatakan itu. Di sini ia menyadari bahwasanya kali ini bumi telah gawat. Dan banyak sekali penyusup yang datang kepada mereka dan memberikan tanda budak kepada seluruh orang yang ada di sana. Bahkan ini terlihat cukup ngeri. Pada saat itu pula, Luso kemudian membayangkan bahwasanya Duan Muguansi saat itu tengah menjadi awal untuk terbukanya perbudakan yang ada di bumi. Maka dari itu, ini tidak mungkin akan dibiarkan oleh jaringan surgawi. Tak lama setelah itu, Luso pun lantas berkata dalam hatinya, seperti kata pepatah, mengolah jalan papan di tempat terbuka menjadi posisi terbuka di kegelapan. Orang di belakang layar pasti punya rencana yang lebih besar. Ucap Luso mengatakan itu. Ia membayangkan bahwasanya mungkin ada rencana yang lebih besar di bawah atau di belakang dari Duan Muguansi. Maka dari itu, ini adalah sesuatu yang sangat serius dan harus dikendalikan oleh jaringan surgawi dan orang-orang yang ada di bumi. Setelah itu, Luso pun membayangkan bahwasanya pada saat itu mungkin saja bumi akan dihancurkan oleh semua orang yang saat ini tengah memiliki tanda budak dari orang-orang yang ada di Luso. Bahkan peringkat 1 mampu untuk memberikan tanda itu sebesar 1000 orang. Beberapa saat kemudian di sini Zhong Yutang kemudian panik setelah memikirkan hal tersebut, bahwasanya mungkin ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh orang-orang yang ada di bumi.
Tak lama setelah mereka bersama memikirkan hal tersebut, nampaknya di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu bagaimana cara untuk mengatasi hal itu semua. Tak lama setelah itu, Song Yutang pun dikagetkan oleh notifikasi dari dalam handphonenya. Tak lama setelah itu, ada kabar bahwasannya ini adalah sesuatu yang gawat. Tanda budak muncul di Kucheng dan Niating telah secara pribadi memimpin tim untuk pergi ke sana. Tak lama setelah itu nampaknya di sini, Song Yutang pun dikagetkan oleh notifikasi bahwasannya ada tanda budak di wilayah Kucheng. Saat ini Niating telah pergi ke sana secara pribadi dan memimpin orang-orang dari jaringan surgawi untuk mengatasi mereka semua. Bahkan di sini Niating pun ingin bergegas dengan sendiri bersama timnya. Maka dari itu mungkin ini adalah kekacauan yang sangat rumit. Setelah itu sesuatu terjadi di barat daya. Ucap dari Song Yutang itu mengatakan kepada Lu Su, karena pada saat ini adalah situasi yang sangat genting, bahkan Niating telah turun tangan sendiri, maka hal ini tidak bisa dibiarkan. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun nampaknya berkata kepada Song Yutang. Dia bahkan mengeluarkan tangannya ke jaring langit. Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Song Yutang. Ia menyadari bahwasanya kali ini Niating telah turun tangan dengan caranya sendiri. Maka dari itu mungkin Niating akan menumpas mereka dengan kekuatannya. Bahkan di sini Lu Su berpikir bahwasanya mungkin ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak hanya Niating tapi semua orang di jaringan surgawi. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Song Yutang kemudian tersenyum dan berkata kepada Lu Su, "Hei, apakah Anda tahu cara menghapus tanda budak?" Ucap Song Yutang mengatakan itu kepada Lu Su. Karena di sini Lu Su sudah mengetahuinya di Lu Su, ia pun berpikir bahwasanya mungkin mudah untuk menghilangkan tanda budak tersebut. Apalagi dulu Lu Su pun pernah akan dijadikan sebagai budak. Maka dari itu, di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu bahwa itu adalah sesuatu yang mudah. Apalagi di sini sebetulnya Song Yutang juga sudah menanyakan kepada orang-orang tawanan dari tentara Bulu Hitam, tapi mereka tidak menceritakan secara keseluruhan. Di sini nampaknya Song Yutang pun senang ketika Lu Su telah kembali bersama dengan orang-orang dari tentara Wei yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta informasi yang banyak terkait dengan Lu Su. Maka dari itu Lu Su pun dengan tenang berkata kepada Song Yutang, Hei bunuh tuan budak itu, jejak akan segera dihapus. Ucap Lu Su mengatakan bahwasannya jika tuannya telah dibunuh maka tanda budak yang ada di orang-orang tersebut maka dengan segera ia akan terhapus. Tampaknya di sini sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat simpel. Setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, nampaknya di sini Song Yutang pun memikirkan sesuatu bahwasanya pemiliknya harus dihajar atau mungkin dihabisi. Tak lama setelah itu Song Yutang pun berkata lagi kepada Lu Su, metode ini sederhana dan langsung. Ucap Song Yutang mengatakan itu. Sebetulnya di sini metode tersebut adalah hal yang sederhana dan langsung. Ketika tuannya dibunuh, maka orang-orang yang menjadi budaknya kemudian akan terhapus tanda budak tersebut. Tak lama setelah itu, nampaknya di sini Song Yutang pun ingin mengajak Lu Su untuk kerjasama. Hei Lu Su, ini tidak baik, bahkan lebih menyusahkan. Ucap dari Song Yutang itu berusaha untuk membujuk Lu Su agar Lu Su mau membantu Song Yutang. Bahkan di sini dia akan membujuk Raja Surgawi ke-9 sendiri. Tak lama setelah dia berlagak sok panik, di sini nampaknya Lu Su kemudian memikirkan sesuatu dan dia akan mencari strategi untuk membantu orang-orang dari jaringan surgawi tersebut. Tak lama setelah itu, Song Yutang pun kemudian menceritakan sesuatu bahwasanya ada berita yang cukup aneh. Baru saja ada berita baru pihak lain telah mengendalikan Shinsu untuk membunuh orang tak bersalah di Kucheng. Ucap dari Song Yutang menceritakan ada informasi terkait orang-orang yang kemudian memiliki tanda budak. Mereka pun diutus untuk menghajar orang-orang yang ada di tempat tersebut, yakni di Kucheng. Bahkan di sini Lu Su pun kemudian tercengang ketika budak tersebut kemudian melakukan sesuatu yang sangat gawat.
Sementara itu, Niating yang kemudian datang ke kucing tersebut dan kemudian meringkus mereka. Ia pun berharap bahwasanya dia akan memberikan informasi secara mendalam. Tapi nampaknya di sini dan meskipun kami menangkap pembudidayanya, kami tidak dapat menemukan di mana tuan budak itu berada. Ucap dari Zhong Yutang itu mengatakan kepada Lu Su. Nampaknya di sini meskipun mereka yang memiliki tanda budak itu telah ditangkap, tapi di sini tuannya pun tidak bisa untuk dicari atau diketemukan. Setelah mendengarkan bahwasannya ini adalah sesuatu yang rumit dan kemudian juga sesuatu yang sangat mudah ketika tuannya telah ditangkap, maka dari itu Zhong Yutang pun kemudian berkata kembali kepada Lu Su. Mereka itu sangatlah licik, ucap dari Zhong Yutang itu kepada Lu Su. Lantas ia pun berkata lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk menemukan pemilik budak yang bersembunyi? Ucap dari Zhong Yutang yang saat ini tengah panik memikirkan jaringan surgawi yang tak mampu untuk mengatasi tuan yang memiliki tanda budak. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Zhong Yutang kemudian menyekrol-nyekrol teleponnya dan Lu Su pun memikirkan sesuatu. Ia pun memikirkan bahwasanya dia memiliki strategi tersendiri untuk menangkap pemilik budak-budak tersebut. Setelah beberapa saat, di sini nampaknya Lu Su pun tak berkata sepatah kata pun setelah Zhong Yutang menceritakan sesuatu tersebut. Tak lama setelah itu, Lu Su pun berpikir dan menatap Little Fury. Lantas ia pun berkata kepada Little Fury dan memberikan tugas kepada Little Fury bersama dengan tikus-tikus dan anggota kecilnya. Lantas Lu Su pun menoleh dan berkata kepada Little Fury, "Hei komunitas kecil Little Fury, ajak jalan-jalan, temukan mereka yang melakukannya secara diam-diam." Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Little Fury. Lu Su mengatakan bahwasanya di sini Little Fury juga harus mengajak tikus-tikusnya untuk mencari informasi secara mendalam. Maka dari itu, ini adalah tugas untuk Little Fury. Setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, nampaknya di sini Little Fury dengan pede pun bersiap untuk menangkap orang-orang atau pemilik budak tersebut. Nampaknya dengan pede, di sini Little Fury pun bersiap dan menggulung tangannya atau menggulung lengannya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Little Fury dengan senang hati akan bersiap dan bertarung. Meskipun terlihat lucu, tapi di sini Little Fury pun sangat galak dan bisa-bisa saja dia akan mengajar seseorang. Sambil menggosok tangannya, di sini Little Fury pun lantas tersenyum dan bersemangat untuk mencari gerombolan orang yang telah mengacau di bumi tersebut. Tak lama setelah itu, seseorang pun lantas berkata, "Saya akan memberi Anda 10 buah pencuci sumsum, sehingga adik-adik laki-laki Anda dapat dipromosikan ke peringkat C dan B sebanyak mungkin." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Little Fury. Nampaknya di sini mungkin Lu Su memikirkan bahwasanya itu adalah tugas yang berat. Maka dari itu Lu Su akan memberikan sesuatu kepada Little Fury dan semua tikus yang berada bersamanya. Maka dari itu setelah dia ditingkatkan kekuatannya, maka Lu Su tidak akan pernah ragu. Setelah mendengarkan perkataan Lu Su, nampaknya di sini Little Fury pun berbinar-binar. Ia menyadari bahwasanya dia akan meningkatkan kekuatannya dan kemudian meningkatkan kekuatan dari tikus-tikus yang telah dinaungi olehnya. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, nampaknya di sini Little Fury kemudian mengeluarkan kertas dan bukunya bersama dengan pensilnya, kemudian menuliskan sesuatu bahwasanya dia tidak akan kembali sebelum ia mendapatkannya. Ketika dia kembali dan tidak akan mendapatkannya, dia rela jika harus memenggal kepalanya sendiri. Ucap dari Little Fury kemudian menuliskan itu kepada Lu Su dan juga Zhong Yutang. Bahkan di sini Lu Su pun nampak tercengang. Begitu pula Zhong Yutang, bahkan Xiaoyu. Setelah beberapa saat mendengarkan atau membaca tulisan dari Little Fury yang dia tidak akan kembali, lantas Lu Su pun berpikir sesuatu. Dari mana anak ini kemudian menuliskan atau belajar sesuatu tentang itu? Setelah beberapa saat Lu Su pun berpikir, dia pun berkata kepada Little Fury, "Hei, dari siapa kamu belajar ini?" Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya di sini kesungguhan dari Little Fury itu telah ditunjukkan kepada Lu Su dan Zhong Yutang. Sampai-sampai Lu Su pun berpikir bahwasanya mungkin ini bukan Little Fury. Bahkan Zhong Yutang pun tertawa secara terbahak-bahak. Ia kemudian lantas menunjuk Little Fury dan berkata, "Hahaha, hei kecil, secara tak terduga mungkin tembaga pembunuh kita personel non-staff Tian Luo
akan memberikan layanan yang berjasa, ucap dari Jong Yutang mengatakan itu. Di sini dia mengatakan bahwasanya mungkin Little Fury akan berjasa di jaringan surgawi, maka dari itu dia pun tidak akan keberatan jika dibantu oleh Little Fury. Tapi kelihatannya di sini Little Fury pun merasa diejek oleh Zhong Yutang bahwasanya itu adalah ejekan yang sangat luar biasa. Setelah beberapa saat mendengarkan perkataan Zhong Yutang tersebut di sini, Little Fury kemudian marah kepada Zhong Yutang dan dia ingin menuliskan sesuatu kepada Zhong Yutang. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Little Fury pun kemudian menuliskan kembali dan berkata kepada Zhong Yutang secara serius, "Menurut Anda, siapa personel non-staff di lembaga modal ini?" Ucap dari Little Fury mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Zhong Yutang menyadari bahwasanya mungkin saja Little Fury ini bisa dimasukkan ke dalam stafnya. Dan di sini nampaknya Little Fury menggeretak bahwasanya Little Fury akan dimasukkan di dalam staf dari jaringan surgawi. Setelah menyadari bahwasanya di sini mungkin itu adalah keseriusan dari Little Fury, maka Zhong Yutang pun memikirkan sesuatu bahwasanya dia akan memasukkan di staf dari jaringan surgawi. Tapi nampaknya di sini Little Fury kemudian mengancam Zhong Yutang agar segera dimasukkan ke sana. Tak lama setelah itu, Zhong Yutang pun nampak memikirkan sesuatu dan di sini Little Fury sedikit marah dengan Zhong Yutang. Lantas Zhong Yutang pun berkata kepada Little Fury dan semua orang yang di sana termasuk Lu Su dan juga Xiaoyu. "Hei Sun Sun, saya ingin menulis ini, terlalu fantastis," ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu. Di sini Zhong Yutang pun memikirkan sesuatu bahwasanya keluarga Lu Su yang terdiri dari Lu Su, Little Fury dan juga Xiaoyu itu sangatlah fantastis. Maka dari itu dia sangat pantas berada di jaringan surgawi. Apalagi Lu Su berada di jaringan surgawi dan diangkat sebagai Raja Surgawi ke-9, maka itu adalah poin plus karena mereka selalu mengandalkan kekuatannya secara berlebih. Dan di sini kelihatannya jaringan surgawi telah dibantu oleh mereka semua. Setelah memikirkan hal tersebut, di sini nampaknya Little Fury kemudian sedikit marah kepada Zhong Yutang karena diabaikan. Lantas kemudian di sini Little Fury seakan ingin menerkam Zhong Yutang jika dia tidak dimasukkan ke dalam staf jaringan surgawi. Tak lama setelah kelihatan bahwasanya Little Fury akan marah kepada Zhong Yutang dan akan mengajarnya, lantas Zhong Yutang pun berkata, slip lidah, Anda sekarang adalah anggota staf dan saya akan meminta seseorang mendaftarkan Anda nanti." Ucap Zhong Yutang mengatakan itu kepada Little Fury. Nampaknya di sini Zhong Yutang pun ketakutan jika harus dihajar oleh tupai kecil tersebut. Mungkin kekuatannya sangat sebanding. Ketika saat ini tupai tersebut memiliki kekuatan peringkat B, maka Zhong Yutang bisa dipastikan akan dihajar oleh praktisi kecil tersebut. Tak lama setelah itu, nampaknya Zhong Yutang pun ketakutan dan dia kemudian mengabaikan Little Fury sambil mengatakan sesuatu kepada Lu Su. "Hei, saya menemukan bahwa Anda selalu memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir," ucap dari Zhong Yutang itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini kemudian menyinggung Little Fury dan merasa Little Fury pun diabaikan oleh Zhong Yutang. Tak hanya itu, di sini nampaknya Xiaoyu pun memikirkan sesuatu yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Little Fury. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Lu Su pun juga berpikir sesuatu tentang hal tersebut. Tak lama setelah Zhong Yutang pun bercakap-cakap dengan Lu Su, di sini Little Fury kemudian melemparkan bukunya kepada Zhong Yutang. Busbak! Nampaknya buku tersebut telah mengenai pundak dari Zhong Yutang. Sampai di sini Zhong Yutang kemudian muntah-muntah. Wah. Apa katamu dengan membusuk? Ucap dari Little Fury tersebut. Merasa bahwasanya di sini dia diejek, maka dari itu sudah sepantasnya bahwasanya Little Fury akan menghajar Zhong Yutang. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya mereka pun berpikir sesuatu. Tak lama setelah itu, Zhong Yutang pun memikirkannya bahwasanya dia akan memasukkan Little Fury ke dalam staf tersebut. Tapi di sini Lu Su kemudian mengatakan sesuatu bahwasanya ini bukanlah tindakan yang bagus. Siapa yang kemudian melemparkan tersebut? Lantas di sini Zhong Yutang pun menoleh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian Lu Su pun mengambil Little Fury di atas kepala dari Xiaoyu dan menunjuknya bahwasanya dia adalah orang yang bersalah kali ini. Lantas emosi negatif pun muncul dari Zhong Yutang plus 666.
Nampaknya meskipun begitu, di sini keluarga mereka adalah keluarga yang akur. Bahkan di sini Lusu, kemudian Xiaoyu dan juga Little Fury adalah orang-orang yang perfeksionis. Maka dari itu dia akan mengeluarkan kekuatannya untuk membantu jaringan surgawi meskipun akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Maka dari itu sebenarnya di sini jaringan surgawi merasa dibantu oleh mereka semua. Keluarga lucu yang sangat aneh. Tak lama setelah itu, nampaknya di sini Little Fury pun tetap marah kepada Zhong Yutang. Apalagi hal-hal lain, keluarga ini benar-benar sangat menawan sekarang. Ucap dari Zhong Yutang itu memikirkan keluarga tersebut. Nampaknya di sini Zhong Yutang pun memandangi Lusu yang saat ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Apalagi dia bersama dengan Little Fury dan juga memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan mampu untuk mengendalikan tikus-tikus. Bahkan di sini tikus-tikusnya sangatlah galak. Maka dari itu mereka pun mempunyai bakat untuk menghajar manusia. Tak hanya itu, di keluarganya ada juga Xiaoyu. Meskipun pada saat itu, Zhong Yutang pun menakuti atau takut kepada Xiaoyu yang memiliki kekuatan yang sangat jahat. Di sini, lantas Zhong Yutang pun memikirkan bahwasanya Xiaoyu itu sangatlah imut. Lantas dia pun berkata, masih kecil atau masih ikan kecil yang lucu. Pikir dari Zhong Yutang dalam pikirannya. Tak lama setelah melihat anggota keluarga tersebut, nampaknya pikiran Zhong Yutang itu pun kemana-mana. Bahkan dia memikirkan bahwasanya itu adalah anggota keluarga yang perfeksionis. Dan pada saat itu pula, Xiaoyu terlihat sangatlah lucu. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Zhong Yutang kemudian berkomat kamit dan ingin menghilangkan sesuatu di pikirannya. Tapi dia tidak bisa berhenti. Hei berhenti, mengapa Anda tiba-tiba tersesat? Ucap dari Zhong Yutang kepada pikirannya. Nampaknya di sini Zhong Yutang pun memikirkan sesuatu yang salah terkait dengan keluarga tersebut. Bahkan dia membayangkan bahwasanya Xiaoyu itu sangatlah imut. Tak lama setelah itu, ia pun berkata, Lusu, aku masih ada pertanyaan. Apakah penyeberangan gelombang tikus akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat? Ucap Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya karena di sini tikus-tikus dari Little Fury jumlahnya cukup banyak, maka dari itu Zhong Yutang pun memikirkan sesuatu jika masyarakat nanti akan panik ketika dia dihampiri oleh tikus-tikus besar yang telah dipimpin oleh Little Fury. Setelah mendengarkan pertanyaan dari Zhong Yutang tersebut, nampaknya Lusu sudah memikirkan sesuatu. Ia pun akan mengerahkan kekuatan dari Grandmaster yakni Roh Anthony. Lantas Lusu pun berkata kepada Zhong Yutang, hei jangan khawatir. Xiaoyu itu bisa mengendalikan Roh Anthony untuk membawanya ke sana secara langsung. Itu sangatlah mudah. Ucap Lusu mengatakan itu. Ia menyadari bahwasannya di sini peringkat dari Anthony yakni Grandmaster setara kekuatannya dengan Yeting. Maka dari itu adalah kekuatan yang sangat tinggi dan itu adalah pekerjaan yang cukup mudah. Maka dari itu mudah bagi Xiaoyu untuk memindahkan ribuan tikus itu dan tanpa dilihat oleh semua orang. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu, nampaknya di sini Zhong Yutang pun berpikir kembali dan kemudian menatap Little Fury bersama dengan Lusu. Nampaknya di sini tatapan mereka berdua pun sangat sentimen dan bahkan di sini Zhong Yutang masih meragukan kekuatan dari Little Fury. Mungkin saja setelah Lusu memberikan buah pencuci perutnya 10 biji, maka sudah dipastikan Little Fury akan terus naik tingkat. Bahkan bisa saja Little Fury akan naik ke peringkat pertama dan bisa terbang dan akan memukul layaknya bocil kematian milik Lusu. Setelah beberapa saat kemudian, Zhong Yutang kemudian menatap Little Fury dan berkata, setelah tiba di Kucheng, apa yang harus kita lakukan jika ditemukan puluhan ribu kawanan tikus? Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu setelah dipindahkan oleh Little Fury atau setelah dipindahkan oleh Roh Anthony. Apakah yang terjadi ketika ribuan tikus itu berada di sana? Apakah itu akan terlihat oleh manusia? Ucapnya mengatakan itu. Dengan sangat pede, di sini Little Fury pun lantas berkata lagi secara profesional. Hitung saya, ucap dari Little Fury itu menandakan bahwasanya dia tidak akan seperti itu. Dia telah meragukan kekuatan Little Fury. Maka jika dia akan melihatnya, dia tidak akan pernah dilihat oleh semua manusia. Ini adalah kekuatan dari dominasi Little Fury dan juga gerombolan tikusnya. Dia tidak bisa diremehkan karena dia saat ini telah memimpin tikus-tikus tersebut dengan pimpinan yang sangat ketat. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini Zhong Yutang pun memikirkan sesuatu bahwasanya benar. Little Fury itu adalah sesuatu yang profesional. Maka dari itu mungkin keluarga ini adalah keluarga yang perfeksionis.
Tak lama setelah mendengarkan atau membaca perkataan dari Little Fury di kertasnya, di sini nampaknya Song Yutang kemudian membatu. Apa yang terjadi ini? Tak lama setelah itu Song Yutang pun berkata lagi, "Oke, baiklah, baru saja krisis, jadi diselesaikan seperti ini. Keluargamu sangat mampu, sepertinya tidak ada yang salah denganku," ucap dari Song Yutang kepada dirinya atau kepada semua orang yang ada di sana. Bahkan di sini, Song Yutang pun mengatakan bahwasanya mungkin ini adalah keluarga yang sangat mampu untuk mengendalikan semuanya. Jadi Song Yutang tidak perlu khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Little Fury dan juga Lusu bersama dengan Xiaoyu. Apalagi Roh Anthony saat ini dia setara Grandmaster. Jadi mereka mungkin memiliki kekuatan yang sangat tinggi, bahkan mungkin itu tidak akan bisa dibayangkan oleh Song Yutang. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Song Yutang merasa sebal karena Lusu telah memiliki strategi yang cukup ulung bersama dengan Little Fury dan juga Xiaoyu. Maka dari itu dia akan mengabaikan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, Song Yutang pun ingin pergi meninggalkan Lusu dan mengatakan sesuatu bahwasanya mereka boleh pergi dengan segera. Tak lama setelah itu, dia pun mengangkat tangannya, tanda berarti dia adalah orang yang akan menyerah terlebih dahulu, dan itu akan diserahkan kepada Little Fury, Lusu, dan juga Xiaoyu. "Oke, pergi lambat," ucap dari Song Yutang itu mengatakan bahwasanya di sini dia akan menyerah, dan itu akan diserahkan kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Pada saat itu pula di sini nampaknya Song Yutang pun berpikir keras, bagaimana mungkin keluarga itu sangatlah kuat dan mampu untuk melakukan semua hal secara sendirian. Tak lama setelah itu di sini seseorang pun berkata, pelaku domestik tersingkir oleh gelombang tikus Xiao, tetapi di luar negeri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Nampaknya di sini meskipun begitu Song Yutang pun tetap memikirkan karena dia adalah jaringan surgawi. Dan dia harus memikirkan bumi. Dan itu adalah tugasnya sebagai think tank di jaringan surgawi. Maka dari itu tak pas jika dia tidak mengatakan sesuatu kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Meskipun mereka sangat cerdas dan memiliki strategi yang sangat unggul. Tak lama setelah itu mereka pun pergi. Dan di sini scene diperlihatkan di tempat lain di Amerika Utara. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya jaringan surgawi, yakni intelijen dari jaringan surgawi telah ada di sana dan melihat-lihat situasi dan kondisi di Amerika Utara. Setelah beberapa saat, kemudian kita diperlihatkan bahwasanya di sini telah ada Yao Mingyu yang ingin beranjak ke stasiun dan ingin pergi kembali ke jaringan surgawi dan kembali ke rumahnya. Setelah ia masuk ke dalam stasiun tersebut, nampaknya stasiun itu adalah stasiun yang tidak terlalu besar. Bahkan ketika malam hari tidak ada seseorang pun yang kemudian datang ke sana. Mungkin ini sangat mencekam dan menyeramkan. Tapi meskipun begitu, di sini dia adalah praktisi dari jaringan surgawi dan memiliki kekuatan yang hebat. Ia adalah Yang Mingyu yang biasa bersama dengan Lusu. Setelah dia masuk dan kemudian masuk ke lorong tersebut, nampaknya kemudian dia berjalan untuk menuju ke rel kereta api dan bersiap untuk pergi ke jaringan surgawi. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwasanya tidak ada satu orang pun yang kemudian datang ke tempat tersebut. Mungkin ini adalah sesuatu yang beda. Pikirnya dalam hatinya, ia pun terus melangkah dan bernyanyi. Nampaknya di sini dia pun menyadari tidak ada seseorang pun. Lantas kemudian dia masuk ke dalam lorong dan turun melalui lift tersebut. Setelah beberapa saat kemudian di sini dia nampaknya menyadari bahwasanya memang benar di sini tempatnya cukup sunyi dan tidak ada satu orang pun yang kemudian lewat. Tak terduga di sini dia pun menyadari setelah itu bahwasanya ada seseorang yang kemudian datang menghampiri mereka yang bisa dirasakan oleh dirinya. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Yang Mingyu pun lantas berkata dalam hatinya, di tengah pencarian, "Petunjuk rusak lagi," ucap dari Yang Mingyu itu mengatakan bahwasanya di Amerika Utara, tepatnya di stasiun Franklin, ia menyadari bahwasanya semua orang yang memiliki tanda budak itu tidak mampu dilacak, yakni tuannya bisa mampu untuk pergi. Dan orang yang memiliki tanda budak itu tidak mampu untuk dikatakan atau ditanyai. Setelah itu, Yang Mingyu pun lantas berkata lagi, pekerjaan intelijen luar negeri sangat sulit untuk dilakukan. Ucap Yang Mingyu itu dalam hatinya. Ia kemudian berjalan untuk turun dan ingin menaiki kereta.
Tapi tak lama setelah itu, nampaknya di sini kemudian seseorang datang kepada Yang Mingyu. Mungkin ini adalah saat-saat di mana semua orang akan tidak ada dan ada seseorang yang ada di belakang Yang Mingyu yang akan menghadang Yang Mingyu. Tak lama setelah itu, kita diperlihatkan bahwasanya ada 4 orang yang kemudian mengikuti Yang Mingyu secara diam-diam. Nampaknya di sini Yang Mingyu diketahui bahwasanya dia adalah intelijen dari jaringan surgawi. Maka dari itu, orang-orang yang ada di sana bersiap untuk menghadang dari jaringan surgawi tersebut. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan bahwasanya ada 4 orang praktisi yang bersiap untuk menghadang Yang Mingyu dan bersiap menghajar mereka. Ia pun kemudian membawa sebilah pisau dan akan menghampiri Yang Mingyu. Tak lama setelah itu, mereka pun bersiap untuk menghampiri Yang Mingyu dengan seketika. Tampaknya di sini Yang Mingyu pun bersiap-siap juga. Dia pun juga memiliki senjata. Pada saat itu pula, Yang Mingyu pun kemudian tidak menatap ke arah mereka. Dan mereka pun bersiap untuk menerkamnya dengan pisau kecilnya. Dan seketika itu, mereka pun bersiap dan ingin menghajar Yang Mingyu dengan segera. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermi Gridlock chapter yang selanjutnya, yakni chapter 671. Maka dari itu jangan lupa untuk tonton lain waktu. Terima kasih, semoga terhibur.